Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita membaca kitab Sabilal Muhtadin, yakni kitabnya Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, sama-sama semua kita yang berhadir kita membaca istighfar dan kita membaca syahadah. Mudah-mudahan dengan berkah istighfar, dengan berkah syahadah yang kita baca, mudahan Allah mengampuni keseluruhan dosa kita, dosa kita yang zahir, dosa kita yang batin, dosa keluarga kita, wabil khusus dosa orang tua kita, jiran tetangga kita, dan dosa seluruh muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan kita bisa hadir di dalam ini majelis. Mudah-mudahan apabila nanti kita dimatikan Allah Ta'ala, mudahan matinya kita seberataan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala bihi ma nawa syekhuna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi jami'i ulumihi fid dharaini amin. Telah berkata Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari di dalam kitabnya Sabilal Muhtadin, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau, amin amin ya rabbal alamin. Dan bahagi yang keempat, barang yang suci ia pada ketika hidupnya, adapun kemudian daripada matinya maka baginya tafsil, maka baginya perlu dirincikan. Boleh jadi kemudian setelah mati itu haram dimakan, boleh jadi setelah mati itu halal dimakan. Jelaslah biar. Jika mati ia dengan disembelih syar'i,
jika mati ia disembelih dengan cara agama. Perhatian, dengan cara agama. Maka yaitu suci. Nah, jelaslah biar. Maka yaitu suci. Dan jika mati ia dengan tiada disembelih syar'i, maka yaitu najis. Maka yaitu najis, yaitu sekalian hayawan yang dimakan yang lain daripada ikan dan belalang, seperti unta dan lembu dan kambing. Jangan kumbang lah, ya sedikit aja bedanya tuh, tulisi hak kambing kalau salah baca kena. Dan kambing dan seperti burung merpati dan ayam dan barang sebagainya. Nah itulah pian. Alhamdulillah ini malam kita bisa hadir di dalam ini majelis semata-mata anugerah daripada Allah yang sudah mentakdirkan kita bisa berhadir. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita karunia-Nya, memberikan kita taufik hidayah. Mudah-mudahan dengan karena diberikannya itu semua, itu seberataan, mudahan kita lancar, mudahan rajin kita di dalam ibadat. Karena kada ada amal, kada ada sangu yang bisa diandalkan nanti setelah mati terkecuali hanya ibadat. Jelaslah. Jadi apabila kita sudah mati, jadi yang bisa kita andalkan itu ibadat. Nah, adapun yang lain, contohnya harta, contohnya pangkat, kabungasan kah, kehebatan dunia kah, nah itu seberataan kada bisa diandalkan. Jadi yang hanya bisa diandalkan itu ibadah. Nah, ibadah, persembahan kita, persembahan hamba kepada Tuhan. Nah si ibadah ini kada akan bisa jadi ibadah terkecuali dengan ilmu. Itulah pian, harus dengan ilmu. Jadi banyak orang beribadat mesti banyak ilmu. Itulah pian, harusnya kayak itu. Jadi munnya orang banyak berisi sangu, orang banyak berisi bekal, mesti banyak inya berisi ilmu. Nah kayak itu. Di kitab yang lain dikisahkan anu jarah huwat taqwa yang qati'u bil ilim. Bermula takwa itu terhenti, terputus ia dengan ilmu. Nah jadi siapa yang paling banyak takwa berarti banyak ilmunya. Tetapi seandainya takwanya seala kadar atau kadada sama sekali atau sedikit, berarti bisa diponis orang itu sedikit ilmunya. Nah jelas lah bian. Watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Watazawwadu, maka banyaki, tambahi ya Allah Ta'ala, tambahi. Nah, maka munnya sudah banyak, bertambah juga takwanya. Nah kayak itu ya. Nah ini malam dibahaskan di dalam kitab Sabilal Muhtadin tentang masalah syariah, tentang masalah ilmu fikih. Nah itu. Nah ini malam dibahas tentang masalah binatang yang boleh, binatang yang suci hidupnya dan di kemudian mati boleh jadi suci, boleh jadi kada suci, yakni najis. Nah itu. Nah, kita lanjut aja gini ya. Maka masuk dengan kata sembelih syar'i anak hayawan itulah yang halal yang mati ia di dalam perut ibunya dengan sebab disembelih ibunya. Contoh ada ayam kah? Kada lain. Contohnya kambing, ayam udah mungkin bang ada anak dalam perut lah. Hintalo, ada mungkin ya kalau monnya ayam lawan hintalo tuh ada mungkin, ya lah. Sampai bahari pernah guru tujar memberi pertanyaan,
hebat dahulu mana ayam lawan hintalo. Kena jikin lah kita betatangguhan kena bisa ini aja kan. Dahulu mana ayam lawan hintalo. Iyalah. Ayam bisalah menciptakan hintalo. Hintalo bisalah menciptakan ayam. Jadi siapa yang bisa menciptakan itu nang dahulu. Itu daripada guru tak. Iyalah. Catat tuh nagana. Ya kalau lah. Wah, itu aja dipakai. Mati bakal amat orang bahari ya. Nah itu iklan sedikit ya. Nah itu. Nah jadi kalau kambing di dalamnya tuh ada anaknya sekalinya, kita sembelih itu kambing. Sekalinya nang di dalam perut tuh mati juga, nah itu sah aja, itu suci aja anak nang di dalam perutnya itu. Nah jelas lah ya. Andaikan kada mati, umpamanya kada mati, mamanya sudah kita sembelih nih, kada mati anak dalam perut tuh, kita sembelih bahasa. Nah jelas lah lah. Nah itu. Nah itu masuk ujar sidin dalam kata sembelih syar'i. Nah itu. Nah syarat orang yang menyembelih ini orangnya wajib Islam. Jelaslah wajib Islam. Perempuan bolehkah guru ya menyembelih? Boleh jawabannya. Lah perempuan tuh boleh menyembelih. Kenapa jar? Karena inya Islam. Nah cuman masih ada laki-laki bagus laki-laki. Nah itu yang kalau karena ada karenanya karena boleh jadi inya tuh penakutan, boleh jadi seandainya inya tuh betianan hamil nih, lalu inya seakan-akan menyembelih anaknya, nah kayak itu. Tapi inya boleh menyembelih, jelaslah, jelas benar. Jadi apabila orang Islam menyembelih inya akan binatang nang suci tadi, kayak kambing, kayak unta, kayak ayam, nah itu halal dimakan. Jelas, itu. Jadi syaratnya orang itu Islam yang menyembelih. Nah, adapun masalah bacaan, kayak Bismillah, apalagi Bismillahi Allahu Akbar, hukumnya sunnah muakkad. Jelas lebihan lah. Andaikan juga nih kada bacaan waktu menyembelih, itu boleh dimakan, itu halal dimakan. Jelas lah. Nah cuman adabnya nang kadada, adabnya yang kadada. Nah itu jelaslah, jelas. Nah jadi munnya kita hendak pakai adab menyembelih nih, nah bacaan kita apa bacaannya? Bismillahi Allahu Akbar. Bolehlah dipotong lagi guru, dihalusi bolehlah, boleh Bismillah, boleh aja itu. Tapi terlalu banyak kayaknya mau terlalu dikototing lah. Nah kayak itu nyaman tahu ya kalau nya kayak ini biar kalau makanan itu halal dimakan tuh otak kita ini nyaman berpikir, otak kita tuh hendaknya beribadat aja kalau makanan kita tuh halal. Nah tapi kalau makanan kita tuh nang kada halal, itu nang kadang-kadang bisa tuh meninggalkan kita ibadat. Makanan kita tinggalkan itu ibadat nang wajib. Nah itu salah satunya ciri tuh ada kita ini makan barang nang haram. Nah itu hati-hati benar. Makanya kita lihat di diri kita nih, nah kolerkah dalam beribadat atau pernahkah tertinggal ibadat nang wajib? Apabila pernah tuh hati-hati, perlu dikoreksi itu. Makanan kita nih halalkah belum kah sudahan gitu. Maka makan halal dan haram ini ciri juga. Kullu lahmin nabata min haram pannaru aula bih. Setiap daging yang itu daripada nang haram, maka neraka dahulu nang lebih utama nang menyantapnya tuh. Nah hendaklah kita disantap lawan neraka. Maka pulang kita andaikan ada barang nang haram di badan ini, nah, ibadat kita tuh kada diterima. Nah itu keanuannya luar biasa, manunya mudaratnya, sakitnya orang makan barang nang haram itu. Makanya harus tahu kita mana halal mana haram, kita harus tahu ya kalau biar itu habis. Dan sambungannya pulang, dan perburuan yang mati
dengan ditanduh, dengan diterjang atau dikejar atau diigutkah oleh anjing perburuan yang muallam, yang terlatih. Nah, itu contoh. Kita di hutan, kita punya anjing. Nah, anjing kita ini hebat. Kita suruh berjalan, inya berjalan. Kita suruh stop, inya stop. Nah, jadi kita terjang itu kijang, diterjangnya kijang kita. Nah, andaikannya menerjang kijang, si anjing tadi menerjang kijang, lalu kijang ini mati nih. Nah, itu halal dimakan. Kenapa? Karena anjingnya ini anjing yang mu'alam, anjingnya ini terlatih. Nah, tapi setengah pendapat ulama, si anjing ini inya kada mamati lawan binatang. Si patuanannya kena nang mamati, nang disembelihnya. Nah, kayak itu lah. Nah, kalau nyamati di anjing, banyak ulama tuh pendapat itu kada kau dimakan. Nah, jelas lah Bian. Nah, tugasnya si anjing ini menangkap, mencederai. Nah, selesai cedera, ditangkapnya, lalu disembelih oleh si patuanan. Nah, kayak gitu. Nah, tapi ada juga ulama yang menghalalkan andaikan diterjang si anjing menerjang kijang, contohnya kijang itu mati. Ada juga yang membolehkan, ada juga yang menghalalkan itu kijang. Nah, cuman bagusnya ujar guru, kita ambil pendapat yang pertama aja. Nah, jangan sampai mati itu. Dan juga kita kada ada bisa anjing juga, tapi kerusak ya lah. Cuman sekedar tahu aja untuk itu. Nah, ya kalau Bian, ya kalau anjing ma'alam tuh lari aja kita, larinya stop aja kita, stop, jongkok aja kita umpamanya nih, jongkok nih ya. Tapi mun kita suruh larinya stop, stopnya lari jangan. Itu kada ma'alam tuh, anjing gila binanya. Lah, jangan gitu. Jangan dicari anjingnya. Itu hati-hati. Maka anjing gila ini berarti dihantamnya lah. Adanya tuannya jadi hantamnya. Kita gitu bisa. Iya kada butuh tuan guru lawan kada tuan guru pinanya. Tapi tahu aja panggil kira tuan guru lawan kada tuan guru, insyaallah tahu aja nya. Tahu aja. Dan perburuan yang mati dengan anak panah yang tajam. Nah, itu juga. Jadi perburuan dengan anak panah yang tajam artinya, nah itu halal dimakan. Itu halal dimakan. Contoh dengan tombak, contoh dengan panah. Itulah umpama siapa Wahyu kan. Tolak ke hutan sidin, ada bisi panah. Nah, tapi panah itu sudah sidin luncupakan dah ujung-ujungnya. Tembak kayak umpama nih. Kayak kerbatis kena kebal. Umpamanya ya kalau umpama juga kada mati. Nah, kayak itu. Tembak si Wahyu mama nih dikekernya pakai panah. Kada mati juga. Nah, datang nih sembelih. Nah, itu ya kalau andaikan mati pak bagus. Nah, jadi mati di dalam perburuan. Nah, bukan mati di dalam sembelih. Nah, tapi keduanya ini syar'i. Jelaslah syar'i. Kenapa jadi syar'i? Kalau perburuan dengan senjata yang tajam. Nah, itulah biarlah. Nah, adapun nang kayak contoh senapan atau pistol itu berbeda pendapat. Nah, beda pendapatnya tergantung di pelurunya, di senjatanya. Kalau pelurunya itu tajam, nah itu banyak yang mengatakan ulama halal aja karena senjatanya tajam. Nah, karena pelurunya tajam. Nah, adapun punya pelurunya tuh tumpul, nah itu ulama mengatakan kada halal. Itu bukan dari senjata yang mati, dari kekuatan anginnya. Nah, kayak itulah yang dari kekuatan angin. Nah, kayak itu. Nah, maka hayawan itu suci lagi halal dimakan karena yang tersebut itu jadi sembelihannya pada syara. Nah, inilah sekalian hukum hayawan. Nah, kayak contoh kayak ini, nah, ada masalah hari raya kurban.
Nah, sapi ini lapas. Aduh, mau jadi kurbankan kenapa kan kira-kira? Lapas. Oh, sekalinya dapatnya di tengah hutan, maka sapi ini gagahnya luar biasa. Orang ngalih menangkap, hendak menangkap tinjaknya, hendak menangkap tinjaknya. Ambil tombak. Nah, ambil tombak keker kepalanya. Nah, jadi matinya itu si sapi atau si kambing yang di hutan tadi itu matinya dengan berburu, itu halal dimakan. Nah, kayak itu Nabi. Contohnya lah. Contohnya kayak itu. Pahamelah ya. Seandainya kada bisa mati dengan disembelih, matikan dengan perburuan. Nah, kayak itu Nabi. Jelas lah. Ya, nah. Atau tercabur ke sungai kah? Umpamanya tercaburnya ke sungai, ngalih diangkat. Ya kalau lah sapi umpamanya jual nih alat kadada apa kadada sudah tombak, ambil tombak nah niatakan kita ini berburu tak kayak itu ya. Nah itulah biarlah contohnya kayak itu. Nah itu halal dimakan tuh, halal dimakan. Habis. Adapun podolah hayawan, podolah itu anobian. Cairan yang keluar daripada tubuh hayawan, kayak darah, kayak keringat, kayak apa lagi ya? Itulah itu fadlah ngarannya. Cairan banyu jaka kita adalah ya, nang keluar daripada tubuh hayawan, kayak darah, nang kayak keringat, nang kayak nanah, apa lagi? Nang kayak Mane itu cairan juga. Itu lah bian. Tapi karena mane itu suci lah bian. Gitu tah. Nah, fadlah hayawan, maka yang najis daripadanya yaitu darah yang mengalir. Dan jikalau ada yang mengalir daripada ikan, darahnya mengalir daripada ikan, jelaslah biarlah darahnya mengalir daripada ikan, berarti banyak tuh lah. Nah titik dari situ. Nah mbah itu atau darah yang tinggal pada tulang. Nah, darah yang ada masih pada tulang ikan kah, tulang ayam kah, itu najis juga. Tapi karena ada najis apa itu ada. Tapi dimaaf itulah, itu dimaafkan. Dan pada daging binatang yang disembelih sekalipun semuanya itu najis. Nah, tetapi dimaafkan darah yang tinggal pada tulang dan pada daging yang disembelih. Jelaslah. Ayam kita sembelih, sekalinya umahnya di rumah kada membersihi. Nah, kada berasih membersihi. Dan ini kada sengaja, bang. Dimasaknya, habis dimasaknya lalu kita makan. Apa jadi kita nih ada tulang, ada darah di dalam tulang nih, makan. Itu kada apa-apa. Itu dimaafkan aja. Lah biarlah dimaafkan aja. Nah, itu dimaafkan aja. Amun kalau kita melihat itulah lalu kita basuh. Nah, wajib kita membasuhnya itu berasih. Maunya kita sudah hendak membasuh. Tapi kalau kita kada hendak membasuh langsung dimakan aja. Pokoknya kalau itu kita basuh berarti kita yakinkan najis tuh. Jadi maunya kita sudah meyakini itu najis, wajib berasih. Jelas lah bian lah. Mun jua hendak dibasuh. Tapi kalau kada hendak dibasuh langsung makan. Nah, kayak itulah bian. Ya karena apa aja karena ada ilat kita tuh ini najis ya kita lalu kita basuh nih hati-hatian ini najis nih kada dimaafkan nih makanya hendak kita basuh. Nah kalau kita basuh kada boleh kada berasih. Nah cuman bagusnya baik dimakan aja gen. Makan aja sekali-kali makan darah halal ya. Ya kalau kenapa tak ikan kah ayam kah ikan kah ayam kah nya darahnya kada mengalir lah ya di tulang gitu. Andaikan ada nah gitulah biarlah itu najis adalah tapi najisnya dimaafkan. Nah tetap najis cuman najisnya dimaafkan. Nanti kada apa-apa lah, ada apa-apa dimakan, kada haram gitu nabian.
Nah, kada haram, tapi bagus lagi barasi. Ya kalau lah bagus lagi barasi. Nah, tapi kalau kada barasi bang, kada barasi melihat nih kita umpama sudah melihat oh ada darah di dalam tulang langsung aja makan, langsung aja makan. Nah itulah ya itu. Nyamunnya kita makan halal bagus tuh kada jadinya. Ya, itu yang kita cari halalnya tuh yang kita cari. Nah kayak itu Nabi ya. Iyalah. Nah, dan diistisnakan, dikecualikan daripada darah 8 perkara, maka yaitu ialah suci tiada najis ia, yang pertama yakni kabit. Kabit tahu ya, kabit lah biarlah kabit. Hati. Nah hati itu asalnya daripada darah. Itu kelampaian, masya Allah. Nah itulah ya hati. Dan tihal tuh limpa, tahu lah pian limpa lah. Limpa ini kalau wilayah parutnya sebelah kiri. Nah si limpa itu nang mengumpulkan sel darah merah tuh. Oh ndak tuh kelampaian luar biasa lah. Nah itu ini aba andak di sebelah kiri di bawah dada. Japai perut. Nah itu sebelah kiri. Tihal tuh ya limpa. Lain limpa, lain lah limpa. Ini organ tubuh di samping kiri, ya itu ini parut, samping kiri parut, tapi bukan di ujung mana kadanya sedikit tanya sebelah kiri itu. Nah itu limpa. Kalau kisah Nabi Islam merah itu apa, daging yang hitam kecil, nah itu dibuang tak. Nah itu limpa tak. Nah itu. Lain hati lah, hati limpa. Dan alqah, segumpal darah. Kayak siapa contoh anak bayi keguguran sekalinya segumpal darah yang keluar, itu suci lah ya. Dan madghah segumpal daging, dan mani kalau orang Matapuranya diimalahkannya mane jadi. Mani itu suci. Munnya kada suci habis sama kita kayak apa ya gitu. Kira-kira. Dan laban sucu ya. Susu yang keluar keduanya dengan warna darah. Paham aja lah. Jadi susu amunnya yang keluar di susu itu warna darah pun suci bian. Asal keluarnya di situ, itulah, jangan keluar jadi lain. Itulah bian. Ada pertanyaan. Galuh hanya kawin lalu beranak sebulan anaknya. Jadi sebulan si anak itu, lalu si anak ini kan menyusu nih. Abah 4 juga menyusu. Itu nah gini, nyaman ya kalau abah nih 4 juga menyusu, maka kenyang menyusu. Nah, jadi pertanyaan, apa hukumnya itu? Hukum sasusu itu apa? Nah, jadi kayak inilah ya. Anak nang dikatakan sasusu itu, anak itu disasu apa susui kah? Anak tuh disusui 2 bulan berturut-turut kenyang. Nah itu anak sesusu. Anak salaban dan jaman dah cucu kali juga ya kalau anak salaban 2 bulan berturut-turut hanya dikatakan itu anak sesusu. Itu
Jadi amun abahnya kira-kira kada juga kalau berturut-turut kira-kira. Jadi kayak ini, jadi boleh aja hukumnya. Nah kayak itu sudah hukumnya boleh. Ada bapak ada haram kalian lah. Ada haram di kitab ini kan ada dikisahkan itu. Jadi bolehnya bil yamin, bisimal boleh aja. Simalnya anak, yaminnya abahnya. Boleh aja. Inya kata mau juga kanyang. Kita nang kata mau. Jadi gitu ya kalau jadi kada mungkin juga si abahnya tuh kanyang 2 bulan betul-betul kada mungkin kanyang juga. Jadi boleh aja kayak itu nanti ya. Apa itu? Jadi boleh aja biar inya kayak payola. Inya dalam kitab itu aja biar bubuhan hawa nih nah. Bubuhan hawa juga nyaman menyambat. Bubuhan hawa ini cairan yang 3 lah. Mani, mazi, dan wadi. Nah adapun wadinya kurang. Tapi kalau mazinya banyak pada kita. Mani itu boleh jadi banyak pada kita. Cuman wadinya kurang. Nah, sambung kakak dosa kah? Sambung aja gimana tanggung lah. Mazi lawan meni itu andakannya di atas susu lawan di bawah susu. Nah itu aja. Kalau sudah sambung. Ya kalau sudah sambung. Itu ya kalau itu karena amunnya bibi ini paling banyaknya keluar madhi itu paling banyak. Syahwatnya paling banyak madhi lah. Madhi itu kalaunya musim panas, kalau kada salah khilaf warnanya apa? Warnanya kuning dah. Kuning putih-putih. Tapi kalau musim dinginnya putih. Madhi. Ya kalau kita kalau lelaki bibirnya syahwat tuh naik ada kala taknya keluar cairan tak. Nah itu ngarannya cairannya madhi. Madhi ngarannya. Nya lain juga wadi, lain juga mani itu madhi. Nah si madhi ini banyak bubuhan hawa pada kita. Jelaslah. Itu sudah dikisahkan dalam fikih. Sudah dikisahkan. Itu layau layau itu ya kalau jadi sebelum kawin tahu harusnya cara-caranya jangan paham ya kalau jangan kita tahunya Islam kayak gitu memang sampai kitab jima tuh ada kitab berjudulnya jima ya ada maka kandal kitabnya jima itu ya itu syariat kita syariat harus tahu sedikit harus paham. Jadi boleh aja lah. Jadi nang tuha kada terlambat masih omongan. Kayak itu ya kalau ya. Memang kayak itu kisahnya ya kalau. Terus lagi biar. Dan dengan warna dan darah telur yang tiada fasid yang tiada tambuk itu ya namanya darah ada kalau telur di dalamnya tuh kadang-kadang ada darah tuh tapi hintalunya kada tambuk ayo jangan ada bapak tapi punya tambuk jangan dan minyak kasturi nang ada di di sulbinya kijang lawan si rusa itu nah dia ya itu lah minyak kasturi nang di situ minyak kasturi nang di sulbi ke atau di lehernya kijang kanangnya gugur tuh nya kadang-kadangnya model beku tuh nah itu berapa harganya ya kadang-kadang tuh larang benar ratusan juta aja sampai ada nang madahkan parak seem harganya tuh nah itu nang bujur-bujur minyak kasturi itu nah dan jikalau diambil daripada bangkainya sekalipun bangkainya rusa atau kijang lah pian. Nah jika ada kasturi itu beku tetap jika ada kasturi itu beku nah tetapi jika ada ia cair maka najis
Nah, kenapa? Karena mengikut ia bagi bangkai seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dan demikian lagi najis nanah dan danur dan air puru. Tahu lah pian air puru lah. Kan? Air puru tahu lah. Air puru. Air puru tuh ya apa ya? Ya kayak banyu juga. Cuman inya keluar karena ada luka. Nah kayak itu nabian lah. Yang bening-bening, ini bisa dikayap, bisa dicacar, apalagi bisa di mana lagi ya? Digoreng bisa juga. Itu air puru nabian. Nah itu. Jadi nanah, danur, air puru, air luka, air cacak. Nah jika ada itu berubah warna dan baunya. Kalau kada berubah bang, warnanya kada berubah, baunya kada menyengat, kada nang bau busuk nih. Nah itu kada apa-apa. Artian kada apa-apa tuh dimaafkan. Nah dan demikian lagi najis muntah, yaitu barang yang keluar ia daripada makanan atau minuman, kemudian daripada sampai ia kepada maiddah. Maiddah itu perut. Nah, dan jikalau belum tetap ia di dalam maiddah dan belum berubah ia sekalipun. Contoh, kita makan wadai ini, makan tenggorokan lewat sudah, masuk ke dalam perutnya sudah. Nah, masuk ke dalam, sekalinya muntah. Nah, muntah. Sekalinya nang dimuntahkan tuh ya wadai juga. Wadai juga. Nah, itu najis tuh. Kenapa ya? Karena itu makanan sudah masuk ke dalam perut. Jakanya di rongga sini aja, di batang leher sini aja, itu kadang najis. Nah, tapi kena ada terkecualinya. Kalau itu kada disinghaja atau kena bala, contohnya berjalan kah, ke laut kah, naik oto kah, ini memang kada penahanan nih, lawan kada disinghajanya muntah, inya, nah itu kada apa-apa, itu kada najis. Nah kayak itulah biarlah contohnya kayak gitu. Nah dan jikalau kena bala, nah kena bala itu ya contohnya kayak itu, kayak berjalan dalam perjalanan tuh, atau di laut tuh, nah kayak itu. Kena bala seorang dengan muntah, niscaya dimaafkan daripadanya barang yang kena kainnya atau lainnya. Dan jikalau banyak sekalipun, nah itu habis. Adapun makanan dan minuman yang dimuntahkan padahal belum sampai ia ke maiddah, maka ikhtilaf ulama pada yang demikian itu. Andaikan makanannya sampai tenggorokan, nah itu ikhtilaf hukumnya, itu berselisih pendapat ulama, berbeda pendapat ulama. Kebanyakan guru kita mengatakan itu kada najis labian karena kada sampai ke parut. Nah itu alhamdulillah lah tahu mana nang halal, nang mana nang najis. Nah itu syukurnya. Mun dalam hadis Nabi itu apa jar? Ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halal wa haramtul haram, apa semuanya, walam azid ala dzalik adkhulul jannata, qala Rasulullah na'am. Di sini nya sahabat bertanya lawan Nabi. Jadi ujar si sahabat tadi, Nabi menurut pian, nah andaikan ulun ini sembahyang 5 waktu aja sunnah kadada, ulun juga puasa Ramadan puasa sunnah kadada. Nah imbah itu pulang ulun tahu di halal, nah imbah itu ulun tahu di haram. Nah apakah ulun ini pantas masuk ke dalam surga? Apa aja Nabi? Qala na'am yasidin, pantas jika masuk surga yasidin. Nah itu makanya ujar guru syahidnya, ujar guru hasil orang nang sembahyang, orang nang puasa makanannya harus halal. Nah itu Nabi, itu nang kita bujur-bujur cari. Tahu ini halal kita makan, tapi kalau kada halal jangan kita makan. Nah kayak itulah ya. Jadi harus tahu mana halal mana haram, harus tahu ya kalau harus tahu benar, biar sedikit yang penting halal, apalagi banyak ini. Kita punya anak, karena kita padahi anak kita tuh ikam jangan cari banyaknya nakai,
cari nang banyak halalnya. Kayak itu ya, kalau cari nang halal, jangan cari banyaknya. Kebanyakan kekanakan kita wayah ini apa banyaknya hendak dicari, bukan halal. Nah itu salah. Itu kada cocok kok. Ada cocok sama sekali. Nah itulah pian. Nah kata Syekh Qafal, tu Qafal lah. Syekh Qafal, wallahu a'lam. Nah sampai situ aja pian. Mudah-mudahan dengan berkah ini malam kita membaca kitab Sabilal Muhtadin, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Datuk Kelampayan, mudah-mudahan diampunkan segala dosa, mudah-mudahan dikabulkan segala hajat, mudahan sugih dunia sugih akhirah, mudah-mudahan apabila mati nanti kita, mudahan matinya kita husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya. Alhamdulillah.